Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk kalian yang sudah dukung channel Sunyi Sepi dengan subscribe kalian, komen dan like. Terima kasih untuk semuanya. Untuk kali ini saya ingin menceritakan kisah yang datangnya dari salah satu subscriber kita, yaitu Mas Denny, yang menceritakan kisah pengalaman horornya tentang nenek yang nonton TV di tengah malam. Nah, ini kejadiannya di tahun 99 silam. Mas Denny ini sewaktu SMA, dia itu diajak salah satu temannya Umar untuk menemani Umar nginep di rumah neneknya. Rumah neneknya ini jauh dari perkotaan, ada di salah satu kampung, yang kampung tersebut ini memang terbilang sepi, dan tempat tinggal neneknya Umar ini tidak jauh dari pemakaman umum. Awal ceritanya, Umar mengajak Denny, hari itu hari Sabtu sepulang sekolah, sebagai teman karib. Denny itu diajak oleh Umar untuk menemani Umar nginep di rumah neneknya, tempat tinggal neneknya yang jauh dari perkotaan. Denny ini sering berkunjung ke rumah neneknya yang tinggal sendirian. Denny, singkat ceritanya, itu mengiyakan ajakan Umar. Tempat tinggal nenek ini, tempat tinggal neneknya Umar yang diceritakan Denny, rumah yang luas, ada beberapa kamar, itu hanya dihuni oleh neneknya sendiri. Diceritakan oleh Umar, kalau sepeninggal kakeknya di tahun 96, 3 tahun yang lalu, semenjak kakeknya meninggal itu, nenek selalu tinggal sendirian di rumah. Anak-anaknya, termasuk bapaknya Umar, Pak Leknya, Pak D-nya, semuanya itu punya rumah sendiri-sendiri, dan salah satunya itu ada dekat dengan rumah neneknya. Cuman untuk nginep di rumah neneknya itu jarang sekali, hanya memperhatikan kesehariannya dengan mengurus neneknya, itu ibu. Nah, salah satu rumah di sebelahnya nenek itu tidak jauh, itu rumah Pak Leknya, adik dari bapaknya Umar. Itu yang rumah Pak Leknya ini yang mengurus neneknya, itu tinggal sendirian di kampung tersebut. Lewat Pak Leknya ini, nenek itu diurus di situ. Tapi dari keluarga Pak Leknya, anaknya yang masih kecil-kecil itu tidak memungkinkan untuk menemani ibunya tidur sendirian, karena Pak Leknya juga sudah punya rumah sendiri, istrinya juga tidak mau ditinggalkan. Nah, ini yang membuat neneknya itu tinggal sendirian di rumah tersebut. Nah, singkat ceritanya ini, Denny sore itu datang ke rumah neneknya, kira-kira jam 3 sore. Denny ketemu dengan neneknya, sebut saja Nenek Midah. Nah, Nenek Midah ini menceritakan kisah-kisahnya, menceritakan pengalaman hidupnya ini sama Denny dan Umar. Nah, sore harinya selepas maghrib, Denny ini dengan neneknya ya seperti biasa melakukan sholat maghrib, habis itu makan malam. Nah, kebiasaan neneknya Umar ini Denny tidak tahu. Nah, sewaktu malam harinya ini habis sholat isya, Denny ini tidak melihat neneknya. Nah, dan ini nanya sama Umar, "Nenek kamu di mana?" "Nah, nenekku sudah istirahat." "Oh, bukannya tidak nonton TV?" "Ya, kadang-kadang nanti kalau misalkan dia terbangun, dia juga kadang nonton TV." Nah, ini yang diceritakan oleh Umar. Nah, di tengah malam harinya, kira-kira jam 11 malam, Umar yang sudah tertidur, Denny ini hendak ke kamar mandi. Nah, yang dilakukan Denny untuk melewati kamar mandi itu harus melewati neneknya Umar yang sedang nonton TV. Nah, karena tidak enak, Denny ini segan untuk melanjutkan niatnya ke kamar mandi. Nah,
yang dilihat Denny waktu keluar sebelum dia ke kamar mandi, yang dilihat Denny itu neneknya Umar itu nonton TV tapi tidak ada suaranya, hanya gambar yang dilihat oleh neneknya Umar. Nah, singkat ceritanya, karena Denny tidak kuat menahan perutnya yang harus buang air kecil, ini bangunkan Umar. Mar, bangun, saya butuh kamu, saya minta diantar ke kamar mandi. Nah, Umar yang sudah tertidur ini enggak mau ngedengerin apa kata Denny, ya kan, karena untuk ke kamar mandi saja harus dianterin. Tapi yang dilakukan Denny waktu itu, dia bilang sama Umar, itu ada nenek kamu lagi nonton TV, saya enggak enak harus lewat ke nenek kamu, harus melewati di depannya. Gimana nih Mar? Ya udah lewat aja, bilang aja permisi atau gimana. Nah, singkat ceritanya, Denny yang tadinya segan karena tidak kuat nahan perutnya, nah hanya dia keluar dari kamar istirahatnya yang bersama Umar. Nah, saat dia keluar, yang tadinya dilihat itu neneknya Umar sedang nonton TV, itu sudah tidak ada dan TV-nya pun mati. Nah, Denny tanpa pikir panjang dia melanjutkan ke kamar mandi. Nah, setelah ke kamar mandi, dia balik lagi ke kamar nemuin Umar. Dia ngobrol sama Umar. Mar, itu nenek kamu kok sudah matiin TV-nya ya? Ya mungkin kamu tadi sih lewat, mungkin nenek nggak enak sama kamu. Nah, singkat ceritanya, nah di pagi harinya saking penasarannya Denny, karena malam-malam kok neneknya Umar itu nonton TV sendirian, nggak pakai suara. Denny itu nanya sama neneknya, Nek, semalam nenek nonton apa kok udah pakai suara? Lah, neneknya jawab, wong semalam saya itu tidur nak, semalam saya tidak kemana-kemana, habis sholat isya tidur. Lah terus semalam yang nonton TV itu siapa Nek? Nenek memang sering nonton TV, tapi kalau habis sholat isya akhir-akhir ini nenek memang jarang yang namanya nonton TV. Nah, Umar yang mendengar keanehan antara Denny dan neneknya, Umar menanyakan ke neneknya, bener Nek, semalam nenek tidak keluar nonton TV? Bener cucuku, nenek itu tidak kemana-mana, nenek ya di dalam. Lah terus yang dilihat Denny semalam yang nonton TV itu siapa? Oh, yang semalam gini ya, nenek tak cerita dulu sekalian kamu berdua sarapan, nenek mau ceritakan tentang hal-hal yang aneh semalam yang kalian temui. Soal nenek yang nonton TV itu sebenarnya bukan nenek. Lah terus siapa Nek yang nonton TV? Yang nonton TV dulu kakeknya kamu itu punya istri. Nah, istrinya itu meninggal sebelum dia menikah sama nenek. Itu dulu di tahun 60-an. Nah, istrinya kakek kamu, dia itu penyayang dan selalu kepingin sekali yang namanya ikut sama kakek kamu. Nah, karena kakek kamu sayangnya benar-benar sayang sama nenek kamu, sampai dia itu berucap, kemanapun aku tinggal kamu boleh ikut. Nah, ini yang membuat keanehan-keanehan di rumah neneknya, yang membuat anak-anaknya nenek Midah itu tidak betah ya, karena sering munculnya istri pertama dari kakeknya Umar. Oh, jadi begitu. Nah, jadi sering Nek, yaitu sering sekali nenek pun pernah menemui dan ketemu dengan istri pertamanya kakek, dan itu kadang datang di kamar, kadang datang ada di ruangan kamar mandi, tapi itu hanya wujudnya saja, dia tidak pernah ngomong. Dan yang membuat nenek penasaran wajahnya seperti apa, nenek itu tidak tahu, karena sampai sekarang sebelum kakekmu meninggal pun dia tidak pernah memperlihatkan foto atau kenangan-kenangan dari istri pertamanya kakek kamu.
Jadi nenek itu ya belum tahu bagaimana rupa cantik istri pertamanya kakek kamu. Nah terus kata Umar sama Dani, nah terus Nek, apa sampai sekarang itu istrinya kakek itu sering datang ganggu nggak Nek? Ya terserah anggapan orang-orang, tapi anak-anak nenek termasuk bapak kamu Umar itu ya ketakutan. Ya karena melihat kalau nenek ya ibunya itu kadang sering nonton TV, kadang ada di kamar mandi, dikiranya ya ibu, yaitu nenek kamu ini. Tapi saat diajak ngobrol itu diem, jadi tidak mau menjawab. Terus yang membuat bapak kamu itu ketakutan sampai dia pindah dari rumah ini ya karena nenek itu selalu datang setiap kali orang tuamu nginep, dan dia itu ya dibilang ganggu ya enggak, dibilang enggak ganggu, tapi dia sering muncul. Nah ini yang membuat anak-anak nenek itu tidak ada yang mau menemani nenek selepas kakek kamu itu meninggal. Oh pantesan saja Nek, dari Pak Le, Pak D dan semuanya termasuk bapak tidak ada yang mau tinggal di rumah nenek. Nah sekarang kamu sudah tahu siapa sebenarnya nenek yang semalam kamu lihat. Dia tidak bakal ganggu, dia hanya menampakkan diri kalau dia itu ya bagian daripada penunggu rumah nenek. Jadi jangan takut, tidak ada apa-apa. Nah di lain hari, pengalaman Dani pertama kalinya itu dilanjut saat Dani hampir sebulan setelahnya. Dani itu bersama Umar nginep lagi, dan yang dialami Dani ini benar-benar apa yang diceritakan nenek Midah tentang sering munculnya istri pertama kakeknya itu di kamar mandi, kadang ada di ruangan tamu, itu benar-benar disaksikan oleh Dani saat Dani itu hendak ke kamar mandi. Sosok nenek itu berdiri di antara pintu masuk kamar mandi. Waktu itu Dani itu menyapa sama nenek, mau apa di kamar mandi? Nenek itu diem. Nah Dani yang nunggu beberapa menit, kok nenek itu ndak masuk-masuk, ndak keluar. Dani balik lagi ke kamar, ternyata neneknya Umar yaitu Nek Midah itu ada di ruangan depan. Nah dia saking ketakutannya waktu itu Dani, Nek lah yang di belakang itu siapa? Yaitu paling istri kakek pertama. Nah Dani yang ndak berani ke kamar mandi minta ditemenin Umar. Nah saat bareng sama Umar di belakang yaitu di kamar mandi itu sudah tidak ada apa-apa. Tapi di malam harinya kira-kira jam 1 malam kejadian yang lainnya itu dialami oleh Dani. Dani yang melihat nenek itu ada di ruang tamu. Dani tidak jadi untuk ambil air minum, dia langsung masuk ke kamar, bangun Umar sembari cerita kalau nenek kamu itu ada di ruang tamu. Nah Umar yang penasaran terbangun sampai dia keluar, lihat di ruang tamu yang gelap yang tidak ada siapa-siapa. Ya Dani hanya tahu kalau ternyata nenek itu benar-benar bagian dari penunggu rumah itu. Nah dari pengalaman Dani ini membuktikan kalau istri pertama kakeknya itu benar-benar ada di rumah neneknya Umar. Ini pengalaman horor yang diceritakan oleh narasumber yaitu Dani lewat kiriman emailnya. Dari kisah Dani ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya, bisa menambah wawasan kita tentang hal-hal gaib, bahwa kadang ada penampakan yang menyerupai, yang hampir sama dengan sosok-sosok orang yang sudah meninggal. Terima kasih. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.